Pergi ke pasar membeli ketupat, ketupat disajikan bersama gulai. Selamat siang Pak Rezi di tempat, izinkan presentasi ini saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Di sini saya akan menyampaikan presentasi untuk tugas akhir paruh kedua analitika bisnis dengan judul Big Data Analytics. Perkenalkan Bapak, nama saya Domas Miftah Mudita. Saya akan memulai presentasi. Jadi, saya mulai dengan pengertian dari Big Data Analytics itu seperti apa. Big Data Analytics ini mengacu pada sejumlah besar data atau volume dari berbagai macam sumber, sehingga ada variasi-variasi dalam datanya. Kemudian yang sebagian besar tersedia secara real time dan sebagian besar tidak pasti atau tidak dapat diprediksi. Manfaat dari analisis big data ini adalah untuk memahami lingkungan dan organisasi serta pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Hal ini saya ambil dari sumber Vassakis, Petrakis, Kopanakis tahun 2018. Nah, teknik analytics data ini ada 5. Yang kemarin kita sudah pelajari ada 4, yaitu descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive, dan prescriptive. Untuk pelaksanaannya di tempat pekerjaan saya, yaitu sebagai ASN di Kementerian Dikdasmen, saat ini kebanyakan menggunakan descriptive analytics ataupun diagnostic analytics, yaitu untuk pembuatan report, kemudian klasifikasi satuan kerja, kemudian ada statistikal terkait dengan penggunaan anggaran, seperti itu. Kalau untuk prediktif maupun preskriptif itu masih minim digunakan. Kemudian saya akan memulai dari perbedaan teknik analitik data ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah analisis deskriptif, itu biasanya digunakan untuk mengetahui kejadian itu terjadi seperti apa dan bagaimana itu bisa terjadi. Kalau diagnostik itu mendiagnosis fenomena yang terjadi dalam bisnis ataupun dalam organisasi, kemudian kira-kira mengindikasikan apa. Selain itu ada prediktif maksud saya, maaf, ini untuk meramalkan tren ataupun hasil di masa mendatang itu seperti apa, dan yang preskriptif ini untuk merekomendasikan tindakan apa yang paling optimal untuk diambil. Ini biasanya menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti artificial intelligence atau AI. Pada implementasinya di Kementerian Dikdasmen, saya berada pada unit kerja Biro Organisasi dan Tata Laksana. Kebanyakan saya menangani evaluasi organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk efektivitas pos dan evaluasi jabatan ditangani oleh tim yang berbeda. Kemudian dengan adanya big data analytics ini ada beberapa mindset yang berubah yang telah saya rasakan gitu untuk nantinya diimplementasikan di lingkup pekerjaan saya. Utamanya adalah dalam pengambilan keputusan yang baiknya itu didasarkan pada data yang ada atau data historis sebelumnya gitu. Tidak berdasarkan intuisi ataupun coba-coba, apalagi dikira-kira gitu. Kemudian mindset yang kedua adalah pentingnya kualitas data dan persiapan awal sebelum data itu diolah. Nah, karena data yang tidak valid itu akan menimbulkan pengambilan keputusan yang bisa jadi tidak benar juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan implementasinya seperti apa Big Data Analytics ini di Biro Ortala, saya akan menyampaikan contoh dalam pelaksanaan tugas evaluasi organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Yang pertama adalah evaluasi organisasi. Evaluasi organisasi ini menggunakan pedoman dari Kementerian PAN dan RB, baik dari bagaimana pelaksanaannya maupun instrumennya. Namun ada beberapa modifikasi instrumen yang digunakan menyesuaikan unit kerja yang ada di Kementerian Dikdasmen. Evaluasi organisasi ini dibagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi struktur maupun dimensi proses yang sama-sama mempunyai bobot 50%. Dimensi struktur organisasi ini dibagi menjadi 3 subdimensi lagi, yaitu yang pertama kompleksitas, kemudian adalah formalisasi dan sentralisasi. Sedangkan proses organisasi dibagi menjadi 5 subdimensi, yaitu keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Nah, unit kerja biasanya melakukan evaluasi organisasi ini secara mandiri. Jadi mereka menilai diri organisasi mereka sendiri itu seperti apa di dua dimensi ini. Kemudian adalah hasilnya nanti akan diolah. Kemudian dari setiap satker, karena Kementerian Dikdasmen ini merupakan satker yang besar, itu terdiri dari sekitar 100 satker di dalamnya. Hasil penilaiannya itu nanti akan dilakukan kategorisasi ataupun klasifikasi. Satker mana yang nilainya dikategorikan P1, P2, P3, P4 ataupun P5. Tentu berdasarkan dari nilai evaluasinya, yaitu 0 sampai 20, 21 sampai 40 dan seterusnya sampai 81 sampai 100. Untuk kategori P5 ini, maka organisasi itu dikategorikan sudah efektif dan telah mampu mengakomodasi kebutuhan internal maupun eksternal organisasi. Nah, selain itu, big data analytics selain dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tadi satker yang sekelompok dari P1, P2, P3, P4 maupun P5, dapat digunakan juga analisis deskriptif untuk menentukan satker ini lemah di subdimensi mana gitu dari penggunaan grafik radar yang ada di gambar ini. Ini adalah sebagai contoh satker tersebut ternyata masih ada beberapa kekurangan gitu ya di bidang misalnya manajemen risiko, kemudian di bidang governance atau tata kelolanya, kemudian di bidang formalisasinya. Nah, satker yang ada kelemahan-kelemahan di 3 titik ini nanti akan diklasifikasikan bersama-sama, nanti akan diberikan fasilitasi. Nah, penggunaan Big Data Analytics ini sangat membantu ketika satker tersebut dapat kita treatment sesuai dengan apa yang dia perlukan. Nah, itu tercermin dari hasil pengisian evaluasi organisasi tersebut. Nah, yang kedua itu adalah terkait reformasi birokrasi. Nah, ini adalah salah satu tabel rekap hasil pembangunan ZI WBK WBBM di Kementerian Dikdasmen. Ini adalah rekap untuk administrasi seleksi administrasi awal itu biasanya satker kan diminta untuk menyelesaikan pengisian LHKPN, LHKASN, kemudian menyelesaikan seluruh jumlah temuan baik itu keuangan dan non keuangan. Nah, sebelum mereka nanti akan dievaluasi dari nilai LKE-nya. Namun malah di syarat administratif ini banyak satker yang gugur gitu karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Misalnya di LHKASN ini banyak satker yang belum 100% pegawainya melaporkan harta kekayaannya. Kemudian terkait dengan hasil temuan, ternyata ada beberapa satker yang belum menindaklanjuti hasil temuan non keuangan. Mereka hanya terfokus untuk penyelesaian temuan keuangan dan tidak menindaklanjuti hasil temuan non keuangan. Padahal itu juga dianggap penting. Seperti itu.
Nah, setelah nanti dari yang syarat administratif ini terpenuhi, maka Satker akan dinilai dari LKE-nya gitu. Nah, kemudian dari LKE ini terdiri dari 6 area pembangunan ZI ya, Bapak. Di situ ada area manajemen perubahan, kemudian tata laksana, kemudian akuntabilitas, pelayanan publik, akuntabilitas, dan pengawasan. Nah, setiap area itu terdapat nilai-nilai bobot yang harus dipenuhi. Alangkah baiknya hal ini bisa didata gitu ya. Nanti kita bisa mengelompokkan, kita klasifikasikan mana sih satker yang sudah melakukan pembangunan ZI dengan baik, mana yang belum, kemudian di area mana saja. Nah, itu bisa diklasifikasikan nanti untuk diberikan fasilitasi yang bersamaan pada sekelompok satuan kerja yang memiliki kekurangan yang sama gitu, sehingga nanti dapat diberikan treatment yang sesuai namun efektif. Nah, selanjutnya hasil data analitik tersebut perlu nanti dapat dipertimbangkan dan digunakan gitu ya untuk nantinya secara berkala memonitor perkembangan nilainya serta implementasinya di lapangan agar pembangunan ZI di Satker tersebut tidak sekedar pemenuhan di atas kertas saja. Ya, selanjutnya adalah tahapan Big Data Analytics. Ini saya mengambil sumber dari SIRR tahun 2000 bahwa menurut SIRR berdasarkan metode atau reference model CRISP-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining, itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah business understanding, fokus untuk memahami proses bisnis, memahami data mana yang selanjutnya harus dianalisis, bagaimana, dan tahapan ini sangat penting untuk sepenuhnya memahami bisnis secara keseluruhan dan mana sih yang baiknya dapat dicarikan solusi agar bisnis ataupun organisasi itu lebih baik lagi. Kemudian tahapan yang kedua adalah data understanding, yaitu mengidentifikasi kualitas datanya, memverifikasinya gitu. Yang ketiga adalah data preparation, ini untuk memilih, mengonstruksi, dan membersihkan data. Yang keempat adalah modeling, ini untuk langkah-langkah permodelan meliputi terkait pemilihan teknik pemodelan yang sesuai, kemudian pembuatan desain pengujian, pembuatan model, dan penilaian model. Dan yang terakhir adalah deployment, yaitu penyusunan laporan dan review. Nah, hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu dalam analisis data di kantor saya terkait dengan tugas dan fungsi evaluasi organisasi maupun pembangunan ZIWBK-WBBM adalah yang pertama business understanding-nya. Apabila pegawai paham akan pelaksanaan dan pentingnya tugas dan fungsi tersebut, maka saya rasa pegawai dapat memahami dan mencari solusi permasalahan organisasi dan mencari cara untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, yang kedua, menurut saya hal yang penting juga adalah terkait data understanding yang dimana kita perlu mengidentifikasi kualitas data secara keseluruhan. Seperti saya sampaikan sebelumnya, hal ini tuh sangat krusial sekali gitu, karena untuk evaluasi organisasi ini titik krusialnya adalah bagaimana Satker itu dapat mengevaluasi organisasinya dengan jujur dan objektif. Kenapa harus jujur dan objektif? Karena saya sudah menyampaikan di awal bahwa evaluasi organisasi ini dilakukan secara mandiri oleh Satker tersebut. Bisa saja mereka belum melaksanakan hal itu, tapi mengisinya sudah dilaksanakan, sudah merasakan hal-hal baik tentang organisasinya, efektivitas tata laksananya, seperti itu, agar mendapatkan nilai yang baik
untuk evaluasi organisasinya. Nah, hal ini bisa berdampak negatif gitu, karena kita bisa memberikan pengambilan keputusan ataupun treatment yang salah terhadap organisasi ini. Maka dari itu perlu sekali Satker itu untuk mengevaluasi organisasinya secara jujur dan objektif, menilai organisasinya dan menuangkannya dalam pengisian instrumen itu dengan jujur dan objektif, sehingga kami di Biro Organisasi dan Tata Laksana bisa mengambil keputusan yang tepat gitu, yang valid untuk memberikan fasilitasi atau treatment pengembangan organisasi ke depannya yang sesuai. Nah, yang kedua, di bidang reformasi birokrasi, titik krusial evaluasi ZI ini bukan pada penilaiannya justru, namun pada implementasinya di satuan kerjanya dan dampak positif yang diberikan Satker tersebut kepada masyarakat. Bisa saja mereka mengisi LKN-nya itu dengan bagus gitu, tapi ternyata implementasinya itu tidak dilaksanakan di lapangan, dan inovasi ataupun pelayanannya tidak dirasakan positif oleh masyarakat atau pengguna layanan Satker tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan studi kasus. Baik, untuk studi kasus yang akan saya paparkan ini memang yang terjadi di unit kerja kami, biasanya di akhir tahun atau di akhir bulan November. Itu kita bisa ada konsolidasi ataupun koordinasi sisa anggaran yang perlu untuk diserap pada unit kerja. Nah, pada lingkungan pekerjaan saya, misal sebagai contoh, pada akhir November itu DIPA kegiatan unit kerja masih 333 juta. Nah, anggaran tersebut perlu segera diserap dalam bentuk kegiatan serta bermanfaat outputnya untuk organisasi. Nah, dalam sebulan itu biasanya kita perlu nih mengoptimalkan berapa sih jumlah kegiatan yang dapat kita lakukan dengan anggaran yang tersedia. Biasanya kita ada dua bentuk full board. Yang pertama adalah full board yang dilaksanakan 2 hari. Itu biasanya jumlah pesertanya maksimal 30 dengan anggaran yang diserap biasanya 50 juta. Sedangkan lama full board yang 3 hari itu biasanya jumlah peserta yang dapat ditampung adalah 45 orang dengan anggaran 75 juta. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan anggaran akhir tahun ini? Kita dapat menggunakan software RStudio untuk mengenerate solusi ini dengan mudah gitu. Pertama, saya akan memasukkan prompt yang telah saya generate dengan bantuan ChatGPT dan kemudian menjalankan prompt tersebut di RStudio. Dari hasil RStudio terlihat seperti tampilan di layar bahwa optimalisasi kegiatan dapat dilakukan dengan mengadakan full board 2 hari sebanyak 5 kali dan full board 3 hari sebanyak 1 kali. Nah, dengan 5 kali full board 2 hari dan 1 kali full board 3 hari ini bisa menampung jumlah peserta sebanyak 195 peserta dan menghabiskan total anggaran sebesar 325 juta dari 333 juta anggaran yang tersisa. Maka hanya tinggal sedikit anggaran yang tersisa, sehingga nanti pengembalian anggaran ke negara dapat bersifat minim karena semuanya sudah terserap. Itu adalah satu jenis studi kasus yang dilakukan ataupun memang diimplementasikan di unit kerja saya. Akhirnya tiba di penghujung materi, dibuka dengan pantun, maka akan saya tutup dengan pantun juga Pak Rezi, mohon izin. Bunga mawar merah merekah, harumnya semerbak di pagi hari. Pak Rezi, terima kasih sudah menyimak, semoga presentasi ini berkenan di hati.
Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.